ini untuk Aswida Madinah Sarjana Teknik, peserta terakhir di kelompok 3 ya, kelompok 4 ya. Oke. Dan sudah hadir untuk mendampingi mentinya Bapak Mentor, Bapak Muhammad Juliansyah Sarjana Teknik. Ketemu lagi Pak? Iya, mereka jarak jauh. Kemarin secara virtual, tatap maya, sekarang tatap muka. Iya, senang sekali, alhamdulillah. Dan kita masih dengan penguji yang sama, Bapak Muhammad Rian, SSPP MSI. Baik, mungkin saya persilakan kepada Aswida untuk menyajikan kegiatan aktualisasi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aswida Madinah. Jabatan sekarang adalah penguji laboratorium tanah aspal dan beton instansi di Dinas PUPR Kabupaten Bangka. Sebelumnya mungkin penyajian aktualisasi saya agak sedikit berbeda dengan teman-teman sebelumnya, tapi saya akan mencoba untuk memberikan pengertian atau pemahaman kepada Bapak terhadap aktualisasi yang telah saya laksanakan 30 hari kemarin. Sebelumnya saya akan adalah tata kelola peralatan, material, dan sampel pengujian laboratorium, peralatan dan pengujian mutu di Dinas PUPR Kabupaten Bangka. Ini adalah dokumentasi kegiatan aktualisasi saya yang saya lakukan selama 30 hari kemarin.
saya berbeda dengan teman-teman karena di dalam video saya itu hanya menampilkan saja foto dengan diberi kata-kata di bawah tanpa saya harus berkata-kata di dalamnya. Nah, namun daripada itu dalam kegiatan aktualisasi ini saya memberikan bukan memberikan tapi lebih ke mengorientasikan berakhlak, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. Itu berorientasi pelayanan itu terletak pada ketika data atau sosialisasi itu kita menghadapi orang banyak, menghadapi teknisi atau personel yang ada di dalam laboratorium itu, kita bisa memberikan informasi yang sangat informatif kepada mereka tentang betapa pentingnya penataan alat, sampel pengujian dan material tersebut. Akuntabel adalah tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya laksanakan selama 30 hari ke belakang. Kemudian kompeten ini di kegiatan aktualisasi saya mungkin banyak pengetahuan yang mesti harus saya kembangkan untuk mempertahankan eksistensi dari laboratorium tersebut. Kemudian harmonis ada di dalam aktualisasi ini karena saya berinteraksi langsung dengan pimpinan, dengan teknisi dan personil yang ada di dalam laboratorium tersebut. Kemudian loyal adalah salah satu kata kunci dari loyal adalah menjaga nama baik sesama ASN. Kenapa saya katakan bahwa loyal ada di kegiatan aktualisasi saya? Karena saya sering bertemu dengan pimpinan, dengan mentor, bersama ASN. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga nama baik. Karena beliau-beliau itulah yang menandatangani data, pendataan, entah dia pendataan alat, material, sampel pengujian, maupun laporan yang nanti akan dikeluarkan oleh laboratorium tersebut. Kemudian adaptif di dalam aktualisasi ini adalah saya bertindak secepatnya dalam menghadapi masalah yang ketika di dalam laboratorium itu tiba-tiba ada masalah yang harus diselesaikan secara cepat. Apakah saya sendiri yang harus menyelesaikan itu atau berkolaborasi dengan pimpinan, berdiskusi dengan pimpinan, masalah ini kita harus selesaikan seperti apa. Kemudian kolaboratif itu bisa Bapak saksikan di video tadi bahwa saya berkolaborasi dengan pimpinan, dengan mentor, dengan personil dan teknisi yang ada di dalamnya untuk menjaga nama baik dinas dan nama baik laboratorium. Kenapa saya bilang nama baik laboratorium? Karena di laboratorium itu kan mengeluarkan data. Nah, data tersebut jika dalam pengolahan data itu tidak baik, berarti nama baik dari laboratorium termasuk teknisi dan personel di dalamnya juga akan ikut. Nah, ini ada video yang kedua. Video yang kedua ini saya menampilkan kepada Bapak dan Ibu bahwasannya sedikit kondisi yang terjadi di laboratorium ketika ada pengujian di laboratorium PTD Peralatan dan Pengujian Mutu Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Sedikit saja dari semua kegiatan yang sering terjadi di laboratorium itu, mengapa betapa pentingnya penataan alat, sampel pengujian dan material ini. Saya bisa menambahkan sedikit, ini adalah pengujian sampel beton di mana ketika kita mengambil sampel, alat yang digunakan untuk pengujian sampel itu dikembalikan ke tempatnya. Hanya saja kegiatan ini akan berlangsung setiap hari karena setiap hari itu ada permohonan atau pengujian dari pihak ketiga yang harus mendapatkan laporan tentang kekuatan beton. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang ada di laboratorium kami. Jadi ketika kita tidak melakukan penataan alat, kalau misalnya alat-alat tersebut kita tata seenaknya, karena alat yang dipakai untuk pengujian beton ini bukan plastik Pak, bukan kayu, tapi besi. Kalau kita hanya tata seenaknya kita saja, itu
itu akan mengakibatkan terganggunya kegiatan yang ada di laboratorium. Sementara kecuali kalau di dalam laboratorium itu hanya khusus untuk beton, itu mungkin tidak ada masalah. Nah, kondisinya saat ini laboratorium ini ada 3 bidang, yaitu tanah, aspal, dan beton. Ketika satu hari itu terjadi pengujian, maka Bapak bisa bayangkan semua alat dipakai bersamaan, kebisingan. Makanya sebenarnya harus dilakukan penataan yang lebih rapi, bukan hanya untuk membuat pekerja atau teknisinya enak untuk bekerja, tetapi itu kalau sempit sekali itu keleluasaan kita bergerak untuk pengujian itu tidak bisa kita dapati. Dan kita dapati ya kalau bertabrakan seperti itu bisa jadi cedera atau apa. Ini salah satu pengujian untuk kekuatan beton. Nah, ini adalah penyiapan sampel untuk pengujian aspal. Aspal ini setelah kita selesai olah, kita buat yang briket, kita harus tempatkan dia di tempatnya. Tidak bisa langsung kita tempatkan di sembarang tempat, karena kalau untuk pengujian aspal ini sendiri, kalau kita sampelnya kita letakkan di sembarang tempat, dia akan mempengaruhi pembacaan data nanti, sehingga dibutuhkan sekali tempat pengelolaan. Nah, ini adalah metode untuk mengeluarkan sampel aspal yang pada awalnya itu masih berada di cetakan seperti beton tadi. Karena beton tadi dia tidak menggunakan alat yang dongkrak, tapi dia menggunakan kunci-kunci. Yang ketiga ini adalah pengujian tanah. Pengujian tanah ini sama dengan pengujian dua sebelumnya, di mana semua alat, material, dan sampelnya itu sendiri itu karena kondisi ruangan yang tidak memadai sehingga seperti itu. Yang video selanjutnya adalah ketika semua teknisi dan personilnya itu selesai melaksanakan kegiatan berusaha untuk merapikan dan membersihkan areal tempat pengujian. Inilah yang saya katakan bahwa kolaboratif ada di sini, karena bukan hanya saya tapi teman-teman di sana itu ikut andil juga dalam memelihara apa yang ada di dalam laboratorium. Dan ini adalah dokumentasi kondisi laboratorium saat ada pengujian di 3 bidang. Ini adalah pemeriksaan pengujian tanah yang sebentar terjadi. Masih dengan tetap pengujian tanah. Dan ini adalah pengujian beton. Ini prosesnya tadi yang pertama videonya adalah mesin-mesin. Setiap tahapan itu masing-masing mungkin loyalnya tidak ada atau berorientasi pelayanan yang tidak ada, itu dia sesuai dengan tahapan yang
dilaksanakan. Nah, rencana tindak lanjut yang saya bisa sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan selanjutnya dapat menerapkan tata kelola peralatan, material, dan sampel pengujian dengan menambahkan rak lemari dan ruang penyimpanan sehingga peralatan, material, dan sampel pengujian dapat semakin tertata dengan baik sehingga tidak dapat mengganggu proses pengujian yang sedang berlangsung hanya karena alat, material, dan sampel pengujian yang tidak tertata dengan baik. Jadi kita ini memperoleh akreditasi seperti itu karena akreditasi masih dipunyai di Palu, kemudian di Gorontalo, di Sulawesi Tengah baru itu. Nah, makanya kita ke depan targetnya kita harus mampu berdiri terakreditasi seperti itu. Jadi kita perlu tenaga-tenaga yang seperti Ibu Aswi dan teman-teman kita yang baru-baru ini, mudah-mudahan lah ke depannya bisa mencapai tujuan final kita. Terima kasih, mungkin itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penguatannya dan memang harapkan seperti itu. Mereka punya kompetensi jadi harus diberi kemanfaatan. Tapi ya mengingat ibu hamil juga hati-hati. Anak keberapa? Pertama juga. Sama kayak tadi saya. Ibu muda. Ya, memang ruang lingkupnya teknik Pak ya. Iya. Jadi sudah biasa. Mudah-mudahan. Apalagi hamil udah Itulah, energi Ibu. begini Pak. Kalau sudah mudah-mudahan selamat sampai ini kelahiran anaknya. Ya, selanjutnya saya silakan kepada penguji untuk memberikan evaluasi. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Coach, Bu Sylviani Kesuma PH, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Muhammad Julian Saste. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir di seminar aktualisasi ini. Dan senang sekali ketika mendengar Pak Mentor menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Ibu Aswida ini manfaatnya besar, kemudian koordinasinya dengan pimpinan bagus, koordinasinya sama teman-teman di lapangan bagus, bisa memberi pemahaman, kemudian harapan Pak Mentor hampir sama dengan harapan kita semua di sini. Ini yang dilakukan jangan sampai hanya untuk menjadi pengukur kewajiban, hanya untuk formalitas dalam pelaksanaan laksa dibuatlah seperti ini. Saya kira tidak. Nanti di dalam laporan juga sudah kita siapkan item, salah satu item yaitu rencana tindak lanjut ke depan. Baik, selanjutnya untuk Ibu Aswida Madinah ST, apa kabar? Hamil berapa bulan? 6 bulan. Anak pertama ya, anak pertama. Oke, ini biasanya katanya kata mitos kalau ketemu orang hamil lebih beruntung, lebih rezeki ya. Oh, begitu. Jadi tidak sejatinya memang ketika bertemu dengan Bu Aswida, kemudian ketemu dengan Pak Mentor, ini lebih dari rezeki, tambah silaturahmi, tambah saudara seperti itu. Karena waktu kita sampai jam 6 sore di jadwal ya, berarti lama waktu kita untuk berdiskusi. Pegel nih pegang kamera. Iya, biasanya yang terakhir begitu, tapi tidak apa-apa, artinya lebih bagus lagi lebih matang mengenai tata kelola peralatan, material, dan sampel pengujian laboratorium tanah aspal. Sebelum lanjut ke laporan, dalam pelaksanaan aktualisasi ini ada kendala. Ada kendalanya. Kalau kendala untuk di lapangan, saya rasa tidak ada. Oke. Hanya kendala sama pribadi saya karena ruang gerak saya saat ini Jadi terbatas. Oh, Kalau misalnya kemarin atau sebelumnya belum, saya rasa aman-aman saja. Saya kira terbatas karena gimana suami karena itu pertama nggak boleh kemana-mana, nggak usah dulu ke kantor gitu kan. Kalau ada aktualisasi biar saya nanti dikerja dari rumah. Tidak ya, itu hanya ruang gerak saja. Baik, saya akan mulai ini dari belakang karena
laporannya ini bagus sekali. Tadi yang pertama saya apresiasi videonya, ada 2 video disampaikan. Yang pertama mengenai apa yang sudah dilakukan selama 30 hari terakhir. Kemudian yang saya senangnya adalah ketika itu bukan hanya diperlihatkan kegiatannya, tetapi aktualisasi nilai-nilai dasarnya pada saat kapan nilai itu muncul. Karena memang itulah tujuannya kita melakukan aktualisasi, makanya diberi nama dia aktualisasi nilai-nilai dasar. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan isu, membuat kegiatan kreatif untuk melaksanakan kegiatan. Ini bukan hanya tentang melaksanakan kegiatan, ini tentang bagaimana bisa bersikap baik, mengenai sikap perilaku, menghargai mentor, memberi contoh, memberi teladan, berpikir kreatif, dan selanjutnya sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ibu Widya Suara. Berikut di bagian bab 4 di penutup itu kan ada rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini menjadi penting dia karena apa yang akan kita lakukan ke depan. Karena ini sebenarnya selera saja. Saya sukanya berupa poin-poin gitu. Kenapa berupa poin-poin? Supaya gampang dilihat, dia menjadi konkret. Biasanya dia lebih terukur, enak dilihat. Cara untuk mudah mendapatkan rencana tindak lanjut itu gampangnya kita konsultasi ke mentor. Konsultasi ke mentor, izin Pak mentor. Nanti kalau ada hal-hal yang belum selesai dan ingin diselesaikan, sampaikan saja ke Ibu Aswida. Dia muat di dalam laporan tindak lanjutnya, dalam rencana tindak lanjutnya, sehingga gampang, enak mentor menagih mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat seminar. Seperti itu. Nanti dibuat poin per poin hal yang mendukung untuk kelanjutan tata kelola perawatan material sampel pengujian lab ini, atau ada hal lain yang memang menjadi prioritas, menjadi urgensi yang ingin diselesaikan, muat saja di dalam rencana tindak lanjut. Kemudian di bagian penutup saya kira juga sudah dilaksanakan semua pelaksanaan kegiatannya dengan nilai-nilai dasar. Saya hanya tidak lihat di sini kan di kemarin dijanjikan mengenai Dena, ada koordinasi penyiapan peralatan alat, ada membuat label, sudah mengkoordinasikan, menyiapkan materi sosialisasi. Sosialisasi tadi ada ya? Ada. Sosialisasi ke personil dan teknisi yang ada di situ. ada berapa personil yang disosialisasikan? Personil yang disosialisasikan kemarin sempatnya ada sekitar 6 atau 8 orang. Tapi dokumentasinya ada. Ada. Yang tadi itu Pak, Tapi di situ sepertinya tidak. Oh iya. perlu di Sosialisasi. Materi sosialisasinya mengenai inventarisir alat yang telah disusun, kemudian disosialisasikan kepada mereka bahwa ini alatnya apa-apa saja yang ada di dalam sini. Karena waktu sempat saya menanyakan sebelum saya melakukan aktualisasi itu, sempat kami menanyakan bahwa apakah ada inventarisir di laboratorium. Katanya mereka dengan Bapak juga mengatur, katanya ada, tapi dia beratasnamakan dinas, tidak berlaboratorium. Sehingganya pada saat itu saya ada minta inventarisir untuk dinas, dengan saya mengumpulkan yang hanya untuk laboratorium saja dengan alat. Oh, dipisahkan. Dipisahkan. Dan dokumennya itu dokumen per dinas, tidak dipisahkan. Hanya saya memisahkan itu dan mengecek apakah inventarisir yang ada di dokumen dinas itu memang ada di laboratorium atau sudah tidak ada. Makanya saya sosialisasikan kepada mereka, berharap sosialisasi itu bisa memberikan pengetahuan tentang nama alat secara teknisnya. Kan nama alatnya itu biasa kalau teman-teman di laboratorium itu hanya uji aspal, uji beton, tapi kan ada nama alatnya. Nah, ada alat-alat seperti pignometer atau penetrasi aspal, aktivitas aspal. Itu yang mereka tahu cuma
alat untuk penarik aspal, sementara ada namanya. Makanya pas saya sementara menginventarisir peralatan di laboratorium, saya tanya ke mereka, ada alat ini, katanya aduh alat apa ini. Jadi di dalam inventarisir itu saya cantumkan fotonya supaya mereka lebih mudah, oh ini namanya. Karena mengingat kan yang datang ke situ bukan cuma orang-orang lokal, ada orang dari provinsi kah yang datang untuk menguji, atau orang-orang dari luar. Ketika mereka menanyakan tentang alat dengan bahasa teknisnya, mereka bisa memahami dengan hanya walaupun dengan hanya melihat gambarnya saja, tapi dorong sudah sebenarnya kalau cuman ditunjukkan ini alat apa, dorong sudah mereka sudah tahu, cuman namanya saja yang mereka masih sudah familiar dengan alat-alat itu, hanya namanya yang istilah kan, istilahnya dalam bahasa asing gitu kan. Tapi untuk pengelolaan, umpamanya kan ini kan untuk mempermudah supaya gampang kita ngambil mencari alatnya. Untuk teknik pengembaliannya lagi gimana? Dikelola juga atau tidak? Iya, ada. Dikelola Karena juga. di lemari itu sesuai dengan apa yang ada di isi di lemari itu, saya ada cantumkan data-data di depan lemarinya, lemari penyimpanannya. Jadi ketika ada sesuatu alat yang mereka pakai, Terus tiba-tiba ada, maksudnya kalau saya yang buka, oh, kenapa alatnya tidak dikembalikan, di mana, siapa yang pakai, karena di daftar ini ada, kenapa tidak ada di situ. Kalau misalnya ada alat ketambahan alat, maka ada ruang untuk pendataan itu ya mereka bisa tambah, sehingga pas ada inventarisir dari dinas atau yang memeriksa dari dinas pengadaan, mereka sudah bisa dengan mudah, oh di sini ada, saya perlu lagi dicari dari data itu dikumpul gitu. Oke, baik. Saya kira cukup, kita tidak jadi sampai jam 6. Ya, kayak gini sholat asar. Terakhir saya ingin menyampaikan seperti ini, Mas Wida. Akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya itu bukan di sini, tapi nanti sama mentor. Yang kita lakukan ini adalah bagian dari latihan untuk melihat isu, kemudian analisis isu, membuat kegiatan kreatif, menyelesaikan isu, kemudian mengeksekusinya di lapangan, kemudian melaporkannya lagi seperti hari ini. Harapannya teman-teman bisa sistematis ini dalam bekerja. Kemudian yang paling penting dalam pelaksanaan pekerjaan adalah dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus ada nilainya. Ini tentang nilai, ini tentang akhlak, sebagaimana jargon berakhlak, ini tentang sikap perilaku, memberi contoh, memberi teladan, menghargai mentor, menghargai teman sejauh, seperti itu. Jadi ini bukan hanya tentang pintar-pintaran, hebat-hebatan, tidak. Karena pernah kita ketemu peserta, jago memang, pintar memang Pak. Saking pintarnya dia bilang begini, aku juga mentorku tahu, dia nggak tahu apa-apa, saya lah yang paling tahu, seperti itu. Kita tidak ingin teman-teman seperti itu. Jadi pintar itu bagus sekali, tetapi menjadi punya adab yang berakhlak itu jauh lebih penting dan jauh lebih bagus. Harapan kami tetap diaktualisasikan nilai-nilai dasar, kemudian rencana tindak lanjut tetap harus dijalankan, karena teman-teman dari DKPSDM Kabupaten Banggai pasti akan memonitoring itu, karena BPSDM Provinsi meminta terus hasil monitoring teman-teman masyarakat. Kemudian ya itu tadi, seperti harapan kita semua ini dalam bekerja, Ibu Aswida dalam bekerja lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan manfaat, dan satu lagi tentang nilai. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak sudah membuat laporan sebagus ini. Ini sangat lengkap, kaya akan nilai, sangat bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatannya, membuat video sampai 2 untuk menunjukkan bahwa bukan hanya kegiatannya selesai, tetapi nilai-nilainya juga teraktualisasi dengan baik. Saya atas nama penguji mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian terima kasih banyak juga Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Dan man of the match-nya sebenarnya Ibu Coach. Terima kasih banyak Ibu Coach sudah membimbing 11 orang ya. Saya kira itu bukan hal yang mudah dengan berbagai permasalahan, tiap-tiap anak-anak dengan
karakter yang berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah membimbing teman-teman semua sehingga hari ini alhamdulillah bagus-bagus, keren-keren. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami akhiri wabillahi taufiq.